Italia bersiap untuk laga keras lawan Irlandia Utara. Italia terundi bertemu dengan Irlandia Utara di semifinal playoff Piala Dunia 2026. Pelatih Italia Gennaro Gattuso mengantisipasi laga keras yang mungkin terjadi. Italia bertemu dengan Irlandia di semifinal playoff dan laga itu akan berlangsung di tanggal 26 Maret 2026 mendatang. Irlandia Utara tak punya nama-nama besar di skuadnya. Dengan nama Conor Bradley bisa dianggap sebagai pemain paling top di skuad tersebut. Andre Onana bukan kiper jelek tapi memang tidak cocok untuk MU. Legenda Manchester United West Brom mendukung langkah setan merah menepikan Andre Onana dari tim mereka. Ia menilai sang kiper tidak cocok bermain di Manchester United sehingga lebih baik ia pergi. Dalam wawancaranya di Manchester Evening News baru-baru ini, Brom sendiri melihat Onana bukan kiper yang jelek. Sang kiper sudah membuktikan dirinya kiper yang bagus sewaktu di Inter Milan dan juga di Ajax Amsterdam. Erick Thohir akuisisi penuh saham Oxford United. Ketum PSSI Erick Thohir mengambil alih seluruh saham Oxford United. Akuisisi ini membuat direktur klub berjuluk Deus tersebut itu mundur. Akuisisi saham Oxford United sebelumnya oleh Erick Thohir diumumkan klub pada pekan yang lalu. Keputusan itu juga berdampak pada struktur manajemen klub. Dan kini beberapa target diusung pengusaha asal Indonesia itu di Oxford United. Mulai dari promosi ke Championship, pembinaan pemain muda serta membangun stadion yang baru. Nova Arianto resmi jadi pelatih timnas Indonesia U20. PSSI resmi mengangkat Nova Arianto sebagai pelatih baru timnas U20. Hal itu disampaikan oleh Ketum Badan Tim Nasional Yani Sumarji. Nova dinilai mempunyai konsistensi dalam menangani timnas U17 dan sudah bekerja keras sesuai dengan harapan dari PSSI. FIFA seperti mengamuk karena ditipu Malaysia. Drama skandal naturalisasi oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia kini belum selesai. FIFA berpotensi berikan hukuman lebih berat karena merasa ditipu habis-habisan. Hal itu diungkapkan oleh pakar olahraga Datuk Pekan Ramli. Pekan sudah membaca hasil keputusan lengkap dari FIFA soal sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia yang tebalnya 64 halaman dan itu dinilainya sangatlah mengerikan. Tandang ke Anfield, Nottingham Forest coba hentikan rekor 32 tahun. Nottingham Forest dapat mengakhiri rekor 32 tahun saat mereka melakukan perjalanan ke Anfield Stadium untuk menghadapi Liverpool di Sabtu malam. Nottingham Forest punya rekor buruk saat bermain melawan juara bertahan Liga Inggris di kandang lawan, di mana mereka kalah dalam 6 pertandingan terakhir dan kebobolan 24 gol dalam prosesnya. Jika tidak kalah di Anfield, maka Forest mencatatkan 3 pertandingan liga tanpa kekalahan untuk pertama kalinya sejak Februari 1994. Thierry Henry sebut Manchester City kini sedang bangkit. Manchester City sempat inkonsistensi di awal-awal tapi kini diyakini oleh Thierry Henry mereka sedang bangkit. Pep Guardiola kata Henry sudah mendapatkan ramuan terbaik. Manchester City sempat telan 2 kekalahan di 5 laga awal Liga Inggris musim ini. Sisanya 2 kali menang dan sekali imbang. Namun 6 laga setelahnya The Citizen raih 5 kemenangan dari 6 laga dan cuma sekali kalah. Bukayo Saka segera jadi pemain Arsenal dengan gaji tertinggi. Bukayo Saka kabarnya akan segera memperpanjang kontraknya di Arsenal. Itu akan menjadikannya sebagai pemain meriam London dengan gaji yang tertinggi. Arsenal menawarkan perpanjangan kontrak ke Bukayo Saka sampai musim panas 2030. Kontrak Saka sedianya akan habis musim panas 2027. Saka sendiri selama ini digaji mencapai 195.000 pounds per pekannya atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Nantinya Bukayo Saka akan naik gaji mencapai 300.000 pounds per pekan atau setara dengan 6,5 miliar rupiah. Ada 11 pemain yang terancam absen di laga Burnley versus Chelsea. Chelsea kembali beraksi di Liga Inggris dengan membawa masalah yang sangat serius. Badi Citra menghantam skuad Enzo Maresca jelang lawatan ke markas Burnley. Total ada 11 pemain yang berpotensi absen dalam laga krusial tersebut. Situasi ini jelas membuat sang pelatih harus memutar otak lebih keras. Diketahui Neto diragukan tampil dan nasib serupa dialami oleh gelandang jangkar mereka yakni Enzo Fernandez.
Ivan Toney siap berkorban besar jika gabung MU di tahun depan. Sebuah kabar baru beredar seputar masa depan dari Ivan Toney. Sang striker dilaporkan siap berkorban besar demi bergabung dengan Manchester United di Januari 2026 nanti. Tim Talk melaporkan Ivan Toney sangat berminat untuk bergabung dengan Manchester United. Ia siap potong gaji dengan jumlah yang besar agar bisa bergabung dengan tim Setan Merah. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa ada alasan mengapa Toney rela potong gaji demi bisa bergabung dengan MU. Sang striker dikabarkan sangat ingin kembali ke Premier League. AS Roma lega tak wajib permanenkan Kostas Tsimikas. AS Roma dikabarkan lega tidak menambahkan kewajiban pembelian dalam peminjaman Kostas Tsimikas karena bek kiri asal Yunani itu gagal menembus skuad utama dan tampil jauh dari ekspektasi. Tsimikas hanya mencatat 2 laga sebagai starter di ajang Serie A, sementara Roma justru lebih mengandalkan pemain lain di posisi yang semestinya menjadi perannya. Milan tawarkan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk Rafael Leao. Manajemen AC Milan tengah mempertimbangkan langkah untuk bisa memperpanjang kontrak Rafael Leao. Rossoneri siap mengikatnya dengan kontrak yang jangka panjang. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, manajemen Milan tengah mempertimbangkan untuk memperbarui kontrak dari Leao yang saat ini akan berakhir di Juni 2028. Batas waktu kontrak tersebut memang belum mendesak, namun pihak Rossoneri berambisi untuk bisa memperpanjang kontraknya tersebut terlebih jauh demi mengamankan jasa sang pemain dalam jangka yang panjang. AC Milan cari bek tambahan yang baru. AC Milan dikabarkan akan segera kembali bergerak di bursa transfer jelang Januari 2026. Ini belakang menjadi fokus utama karena stok bek tengah yang kian menipis. Situasi ini membuat manajemen Rossoneri harus mencari opsi yang baru agar kedalaman skuad tetap terjaga sepanjang musim. Kabar terbaru menyebutkan bahwa AC Milan kembali mengincar Thomas Christensen sebagai solusi untuk bisa memperkuat lini pertahanan. Bandrol Christensen dikabarkan mencapai 15 hingga 20 juta euro, angka yang dianggap ideal bagi Milan yang sedang mencari bek dengan harga terjangkau namun memiliki potensi jangka panjang. Liverpool bisa bernafas lega, MU tidak ikut kejar Anton Semenyo. Ada kabar baik datang bagi Liverpool. Jalan klub Liga Inggris itu untuk bisa mendatangkan jasa Semenyo semakin lapang karena Manchester United dikabarkan tidak buru-buru kepada sang winger di tahun 2026 nanti. Fabrizio Romano melaporkan MU tidak berencana untuk bisa mendatangkan winger baru di tahun 2026 nanti karena stok mereka di posisi itu sudah memadai. Liverpool sendiri berpotensi untuk bisa mendatangkan jasa Semenyo. Pasalnya Bournemouth sendiri tak kuasa untuk bisa menghalangi kepergian dari sang winger. Jika ada tawaran sekitar 65 juta pounds, maka ia bisa meninggalkan Dunkirk. Dianggap titisan Lukaku, AC Milan dan Juventus berebut Rene Mitongo. Rene Mitongo terus menarik perhatian oleh banyak pihak. AC Milan dan Juventus dikabarkan tertarik dengan pemain yang disebut-sebut sebagai penerus dari Romelu Lukaku. TMW melaporkan bahwa Rene Mitongo adalah salah satu striker muda paling menjanjikan yang muncul di kancah sepak bola Belgia saat ini. Ia dianggap memiliki potensi besar yang luar biasa dan dijuluki sebagai the next Romelu Lukaku. Real Madrid setuju jual Gonzalo Garcia. Sebuah potensi transfer kejutan terjadi mewarnai bursa transfer Januari. Real Madrid dikabarkan siap melepas salah satu talenta mudanya senilai 20 juta euro dan Sunderland menjadi klub yang paling sigap mengintai peluang tersebut. Di Stadium of Light, manajemen Sunderland memahami bahwa mendatangkan pemain dari Real Madrid bisa menjadi dorongan masif bagi proyek jangka panjang dari Sunderland. Menurut laporan dari Viajes, Madrid kini bersedia mendengarkan tawaran untuk sang pemain. Ingin kembali ke Eropa, Thiago Silva akan mempertimbangkan AC Milan. Thiago Silva dilaporkan tertarik dengan gagasan mengakhiri karir bermainnya di Eropa. Hal ini muncul di tengah laporan yang mengaitkannya dengan AC Milan. La Repubblica menyebutkan bahwa AC Milan sedang serius mempertimbangkan untuk bisa membawa kembali Thiago Silva ke klub lamanya di Januari nanti. Dan Thiago Silva kini tengah mempertimbangkan untuk kembali ke Eropa. Alasannya adalah untuk bisa mengakhiri karir bermainnya lebih dekat dengan keluarganya.
Kobbie Mainoo disarankan gabung dengan Arsenal. Sebuah saran diberikan oleh Stephen Ward kepada Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang sebaiknya meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Arsenal. Stephen menilai bahwa Mainoo akan cocok ketika bergabung dengan Arsenal. Ia menilai The Gunners adalah klub yang sempurna bagi sang pemain muda. Ia menyebut bahwa Arsenal punya reputasi yang apik dalam mengembangkan talenta-talenta muda seperti Mainoo, dan ia yakin bahwa Mainoo bakal mencapai potensi terbaiknya ketika bergabung di Arsenal. Gelandang Madrid ini jadi pengganti Casemiro di MU. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mengantongi nama baru untuk pengganti Casemiro. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Aurelien Tchouameni dari Real Madrid sebagai penggantinya. VS melaporkan bahwa MU sangat tertarik menggunakan jasa Tchouameni karena sang gelandang kini jadi jangkar andalan dari Real Madrid. Sang gelandang menjadi pilihan utama Xabi Alonso di lini tengah. Ia menunjukkan performa yang apik dan konsisten di lini tengah milik Los Blancos. Mau pulangkan Scott McTominay, Setan Merah harus keluarkan dana yang besar. Kebangkitan Scott McTominay membuat spekulasi mengenai masa depannya kembali mencuat. Dengan performa yang stabil dan pengaruhnya yang besar di lini tengah Napoli, pembahasan mengenai kemungkinan kembali ke Old Trafford pun kini kembali ramai dibicarakan. Dwi Kyok menilai mengembalikan McTominay ke Old Trafford bukanlah proses yang sederhana. Mantan striker MU itu menyebut harga sang gelandang telah melonjak drastis sejak tampil luar biasa di Italia dan membawa Skotlandia menembus Piala Dunia. Kyok menegaskan bahwa transfer tersebut akan memakan biaya yang sangatlah besar.